Bu, masih ingat gak malam pertama dengan suami? Masih? Coba Uje, mohon maaf. Coba nanyanya sama yang di depan Uje. Yang mana? Yang ini yang baju pink. Itu istri saya. Nanya aja. Kalau itu sih gak usah istri yang jawab, gua aja yang jawab, Fit. Masih ingat malam pertama Masih? Malam pertama pengantin sudah dilalui. Nanti insya Allah malam pertama di alam kubur. Serius. Itu akan dilewati masa di mana kita akan menjadi malam pertama di alam kubur. Lihat malam pertama di alam kubur. Istri menangis. Kesepian. Tak ada lagi suami yang menemani. Anak-anak menangis. Yang biasanya ada ayah. Yang dicium tangannya. Didengar kalimatnya. Sekarang tak lagi ada. Ini malam pertama di alam kubur dan masih banyak lagi. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Ibu, gambar tadi ada dua. Yang pertama, orang sedang sholat, di saat sujud dia wafat. Ya. Kemudian yang kedua tadi adalah seorang ulama. Ketika beliau bertausiah, tausiahnya belum selesai, beliau meninggal. Ini adalah ciri yang pasti dari husnul khatimah. Dan orang-orang yang wafat seperti ini sudah bisa dipastikan. Karena Quran yang bicara, Quran adalah pasti. Ya, Quran adalah pasti karena Quran adalah kalamullah. Dan kalamullah tidak mungkin ada syak, ada keraguan-keraguan. Karena dzalikal kitab la raiba fi. Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi pasti orang-orang seperti itu adalah husnul khatimah. Dan orang-orang seperti itu, Fit, malam pertama di alam kuburnya enak, Fit. Karena Rasul menggambarkan ada orang yang di kuburan itu seperti malam pengantin yang saya bilang tadi. Dia menunggu tidak terlalu lama, tahu-tahu dibangkitkan di yaumil mahsyar. Sepertinya kok baru kemarin dia tidur. Ada orang yang di kuburan mengalami satu masa yang sangat lama, luar biasa. Itulah orang-orang yang akhir hidupnya dalam keadaan su'ul khatimah. Sebelum kita bicara bertemu dengan Allah, kita akan melalui satu proses kematian. Kemudian kita akan dikuburkan. Kuburan ini menjadi penentu bertemu kita atau tidak dengan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tempat pertama dari beberapa tempat yang ada di akhirat. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Dan kuburan itu adalah tempat terakhir dari beberapa tempat yang ada di dunia. Barang siapa yang baik di kuburnya, maka dia akan lebih baik setelah daripada itu. Dan barang siapa yang susah di kuburnya, maka dia sudah bisa dipastikan akan lebih susah setelah itu. Nah, di sini kita perlu bocoran. Kuburan ngasih bocoran. Ini anak-anak Facebook biasanya paling sering gampang dapat kata-kata hikmah seperti ini, Fit. Yang pertama, kuburan ngasih bocoran apa? Jeffrey, semua tolong dengar. Aku ini adalah tempat yang gelap. Kenapa kuburan menginformasikan kalau dia adalah tempat yang gelap? Karena kuburan tahu yang namanya manusia paling tidak bisa tinggal di tempat yang gelap. Orang bikin rumah seharga 4 miliar, cocok dengan tanahnya yang luas, bahan bangunannya yang hebat, tapi tidak ada satu lampu pun di dalam rumahnya, dijamin pasti nggak bakal laku. Orang jual motor tanpa lampu sen, tanpa lampu besar, tanpa lampu kecil, nggak akan pernah laku.
Makanya kuburan memberikan kabar, aku ini tempat yang gelap, engkau pasti tidak suka dengan tempat aku. Kemudian kuburan memberikan bocoran apa? Terangi aku, terangi aku. Apa? Dengan apa kita menerangi? Terangi aku dengan salat. Jadi sudah bisa dipastikan Fit, yang awal tadi ya kuburannya akan terang. Ini ngomong-ngomong soal salat Fit, Iya. Pak Maal, orang berlomba-lomba bangun masjid sekarang, Iya. tapi tidak berlomba-lomba mengisi masjidnya. Akhirnya bangun masjid seperti bikin keranda, tempat ngangkut mayit, habis bikin gak ada yang menempatin. Indonesia tidak kurang dari berapa puluh ribu masjid, ditambah dengan musola, belum di perkantoran-perkantoran, belum di mal-mal. Ini Masya Allah ya. Ayo mumpung masih hidup ke masjid, minimal kalau jauh usaha buat di rumah ada tempat sholat. Kita boleh meniru agama yang lain kalau kita bicara baik. Dalam arti meniru ini begini Fit, maaf ini jangan sampai salah ya. Kita lihat ada beberapa agama, di depannya ada tempat ibadahnya Fit, Iya. gitu kan? Apakah kita tidak malu yang mengaku bahwa agama ini adalah agama yang benar, tapi di rumahnya tidak ada tempat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu orang datang numpang sholat, Pak di atas saja, jangan deh di atas, kotor berantakan. Di bawah di kamar anak-anak, berantakan juga, musolahnya digusur-gusur. Tapi begitu orang datang ke rumah kita nanya, WC-nya di mana Pak? Oh di sana. Itu WC pasti dan tidak pernah digusur. Kenapa? Untuk buang kotoran pasti ada. Untuk membuang kotoran hati sujud kepada Allah selalu digeser-geser tempatnya. Apakah tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada orang, aduh, kalau ngomong orang jadi nyinggung aja ya. Ya pokoknya gini lah, ada rumah besar, WC-nya WC kering, sampai tempat duduknya Bu, klosetnya harganya 30 juta. Nggak usah kaget, biasa aja ya. Nanti lebih cocok jadi orang miskin daripada jadi orang kaya ya. Itu kloset buat tempat buang kotoran 30 juta. Mampu, silahkan, wajib. Kenapa? Hak dari orang mendatangkan rezeki dari perkara-perkara mahal. Mampu. Cuma kan masalahnya kalau klosetnya aja puluhan juta, kemudian di rumah itu tidak ada 1 meter pun, 2 meter pun musola untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah tidak malu kepada Allah? Allahu Akbar.